Berita pilihan pertama untuk Anda pemirsa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku bahwa pemasangan baliho Ketua DPR RI Puan Maharani di Kota Solo merupakan instruksi dari DPP PDI Perjuangan. Gibran pun meminta agar awak media yang bertanya langsung saja bertanya kepada DPP mengenai instruksi pemasangan baliho Puan tersebut di Solo. Menyusul banyaknya baliho Puan Maharani di penjuru tanah air, salah satunya di Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mengaku ikut memasangnya. Wali Kota Solo itu menyatakan pemasangan baliho Ketua DPR RI Puan Maharani merupakan instruksi DPP PDI Perjuangan kepada seluruh kader. Meski diinstruksikan, Gibran enggan menjelaskan detail instruksi tersebut. Gibran justru meminta awak media bertanya langsung kepada DPP yang memberi instruksi. Ya, semua kader memang ada instruksi. Itu memang harus wajib untuk kepala daerah atau pribadi? Ya tanya yang ngasih instruksi itu. Dari DPP langsung atau DPP? Dari DPP. DPP. Puluhan baliho Puan Maharani bertuliskan kepak sayap kebinekaan tersebar di sejumlah titik persimpangan di Solo. Selain di Solo, baliho juga terpasang di kota dan kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Ragam baliho para tokoh partai politik mulai terpampang di sejumlah daerah termasuk di ibu kota DKI Jakarta. Sejumlah pihak menilai meski memasang baliho tak dilarang, namun kini waktunya tidaklah tepat karena rakyat sedang susah akibat pandemi COVID-19. Pilpres 2024 masih 3 tahun lagi. Namun, aroma politiknya saat ini sudah terasa. Wajah pejabat dan tokoh partai politik kini menghiasi jalanan termasuk di ibu kota. Di antaranya sosok Ketua DPR Puan Maharani, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, maraknya baliho-baliho tersebut menuai kritik hingga sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya dari pendiri Partai Amanat Nasional, PAN, Abdillah Thoha. Dalam akun Twitter pribadinya, Abdillah menyindir soal pemasangan baliho-baliho besar yang dilakukan oleh Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono AHY, Airlangga Hartarto, dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Sementara itu, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai baliho-baliho itu sebagai bentuk pencitraan menuju Pilpres 2024. Tujuannya untuk menaikkan popularitas mereka. Namun, naasnya kemunculan baliho-baliho itu dinilai tak tepat dan seolah tak berempati kepada masyarakat yang masih terhimpit pandemi COVID-19. Pemasangan baliho yang tidak tepat di saat tidak tepat artinya dilakukan di masa pandemi, di mana masyarakat sedang kesusahan, di mana masyarakat banyak yang tidak bisa makan, di mana masyarakat banyak yang nganggur, di mana masyarakat banyak meninggal dunia, di mana angka corona makin terus meninggi gitu. Ini menjadi bumerang bagi elektabilitas para elit-elit dan para petinggi partai tersebut. Kenapa? Karena dilakukan di masa pandemi dan itu tentu tidak efektif dan bahkan kontraproduktif dan itu sangat merugikan bagi citra dan elektabilitasnya nanti. Nah, yang didapatkan kan bukan simpati, tapi
olok-olokan, nyinyiran, ya kan, dan serangan terhadap para elit parpol tersebut. Kenapa? Karena masyarakat tadi saya katakan bahwa sedang menderita, sedang susah karena para elit politik itu dianggap tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat. Demi investasi Pilpres 2024, berbagai cara dilakukan untuk menaikkan citra. Baliho mungkin hanya salah satu cara untuk mencapainya. Namun, apakah cara itu efektif untuk memenangkan hati rakyat? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, setiap tokoh politik tentunya ingin citranya terdongkrak demi investasi di Pilpres 2024. Namun apakah dengan menebar baliho di sana-sini sebagai investasi menuju 2024 bisa mendongkrak citra politik mereka di hati masyarakat? Langsung saja nih, saya ingin ke narasumber yang sudah bergabung secara virtual bersama saya di sini. Saya ingin ke Mas Arya Bima. Mas Arya, ada orang yang menilai bahwa sebetulnya menempatkan baliho di setiap sudut kota di negeri ini tidaklah tepat karena dilakukan di tengah pandemi. Rasanya kurang empati, kurang simpati dengan penderitaan masyarakat karena harga baliho juga nggak murah. Gimana tanggapan Anda? Terima kasih. Saya mencermati betul wacana publik atau persepsi publik atau konten-konten mengenai kondisi terkait persoalan yang diekspor sekali mengenai baliho Mbak Puan ya. Instruksi DPP tidak ada pemasangan baliho Mbak Puan dan juga tidak ada hal yang terkait dengan perintah Mbak Puan untuk masang baliho. Ini penting saya luruskan dulu. Ada statement dari Gibran. Saya luruskan dulu. Oke, silakan. Instruksi DPP adalah semua mengumpulkan laporan untuk turun ke bawah menyiapkan sembako. Mbak Puan turun sembako, saya turun dengan 25.000 paket sembako untuk penderita COVID. Mbak Puan 40.000 lebih. 128 anggota DPR RI pada saat masa reses, juga pada saat mulai Lebaran kemarin, itu turun dengan sembakonisasi yang pertama. Untuk membantu saudara-saudara kita yang waktu itu masih menjalankan PSBB. Begitu juga hal-hal yang terkait kegiatan-kegiatan untuk menangani hal-hal yang terkait krisis vitamin dan juga obat-obatan. Ini semua bukan fiktif karena dilaporkan langsung oleh anggota-anggota DPR dari pusat dan daerah ke fraksi masing-masing yang dokumennya bisa dilihat di fraksi maupun di DPR RI yang harus kita laporkan. Ini dulu kita perlu luruskan karena ada cara pandang untuk memojokkan seolah-olah baliho ini dipersandingkan ketidakempatian kita, ya. Jadi ini pada saat korban kemarin seluruh anggota DPR RI sampai DPRD dan bupati kepala daerah harus melakukan korban di daerah masing-masing. Seperti saya 19, Mbak Puan 50 ya sapi. Jadi ini saya luruskan dulu bahwa hal-hal yang terkait dinamika di masyarakat terkait dengan COVID-19 itu Ibu Mega memerintahkan lewat instruksi partai. Jadi tertulis instruksi partai bahwa seluruh jajaran kader 3 pilar, baik di legislatif, di eksekutif, maupun di pilar struktural, langsung turun ke bawah, satu tarikan nafas untuk memperhatikan situasi pandemi ini. Ini jangan sampai saya meluruskan Mas Gibran tidak salah mengatakan ada instruksi. Itu mungkin yang nyuruh Aryo Bimo dikira DPP. Kalau instruksi DPP itu tertulis, ya, imperatif, dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan mendapatkan sanksi partai. Kalau saya tidak turun dengan sembako, tidak turun dengan vitamin, dan tidak turun dengan desinfektan, mungkin tahun depan saya pindah dapil dari Solo, pindah ke Sumatera Barat. Ya, itu instruksi. Kemudian saya tidak menutup kemungkinan bahwa ada dinamika di dalam elit pusat atau DPR RI yang menginginkan untuk Mbak Puan situasi sekarang ini mensosialisasikan untuk menggugah ya dinamika politik yang bergerak untuk lebih menyampaikan hal-hal yang waktu itu ada kecenderungan situasi pandemi COVID justru dipakai perseteruan dengan narasi konflik. Nah, dengan baliho itu diharapkan Pak Sayap ini adalah menyatukan perbedaan. Yuk, yang beda ya sudah. Sekarang kebinekaan ini kita jalin ya, kebersamaan kita
Jangan bicara lagi perbedaan afiliasi politik, ideologi, suku, agama, ras, tapi kita bareng-bareng yuk mengurusi pandemi. Tetapi sekali lagi bahwa ada satu resistensi, saya pikir kita menghormati, ya, kita memahami ada resistensi terhadap baliho, kami ucapkan terima kasih, tapi kita juga mengapresiasi yang sebenarnya menangkap keinginan bagaimana bahwa baliho ini diinginkan adanya sesuatu kebersamaan yang waktu itu situasinya ingin mengadakan demo besar-besaran untuk menjungkir balikan situasi pandemi COVID ini dengan mempertajam konflik. Jadi konteks dan kontennya saat itu memang demikian. Jadi kita ingin tahu betul pergeseran partisipasi publik ini luar biasa. Kita lihat betul, dan saya kira saya pun mencermati betul bagaimana rakyat yang semakin cerdas dan semakin terbuka menilai berbagai hal elit politik ini. Tapi kali ini saya luruskan bahwa tidak ada instruksi dari DPP. Kita dapat poinnya. Berarti ini sekaligus mengklarifikasi dari PDIP tidak ada instruksi ke bawah untuk memasang baliho di tiap daerah, dan tidak hanya baliho saja yang diberikan oleh PDIP, tetapi juga bantuan sembako 25.000 paket sembako dilakukan. Saya ingin ke Mas Burhanuddin Muhtadi sebagai pengamat politik dan pakar politik tentunya. Sebetulnya baliho yang dipasang oleh PDIP ini adalah untuk memberikan semangat persatuan agar tidak ada perpecahan di antara internal PDIP sendiri. Kalau menurut Anda bagaimana? Atau mungkin juga ingin menyatukan masyarakat Indonesia, mungkin berbeda-beda sudut pandangnya? Begini Tisa, saya ingin kita membicarakan soal argumen populer yang berkembang, yang saya kira memang mudah untuk dipahami bahwa dalam situasi pandemi seperti sekarang kok begitu banyak baliho atau billboard politisi yang sudah mengambil ancang-ancang 2024. Tetapi saya tidak mau terjebak pada argumen normatif populer semacam itu. Karena kalau kita gali mengenai insentif elektoral yang muncul akibat adanya perang baliho, itu justru bisa menguntungkan publik. Apa logikanya? Logikanya begini, kalau misalnya ada politisi, entah itu Mbak Puan, Pak Erlangga, atau Mas AHY, atau Caimin, rame-rame pasang baliho, dan saat yang sama mereka hanya pasang baliho tanpa menunjukkan kepedulian terhadap pandemi, tanpa melihat electoral cycle 2024, justru itu menjadi lonceng kematian buat politisi. Jadi justru kalau kita lihat electoral cycle atau insentif elektoral itu menguntungkan buat publik. Karena mereka yang pasang baliho akhirnya ditagih bagaimana bentuk kepedulian mereka terhadap publik yang sedang menderita karena pandemi. Jadi pasang baliho saja jadi tidak cukup. Makanya pendekatannya kita melihatnya dari sisi insentif elektoral. Kalau pengen dipilih oleh publik di 2024, jangan sekedar jualan tampang di baliho. Harus ada elemen lain yang mengikutinya. Entah itu bagi sembako atau melalui kebijakan dalam rangka memerangi pandemi. Jadi cara pandangnya jangan either or. Pasang baliho atau misalnya melakukan sesuatu untuk pandemi. Jangan either or. Kalau pasang baliho berarti tidak melakukan bagi-bagi sembako misalnya. Jangan seperti itu. Atau kalau melakukan kegiatan untuk mengatasi pandemi, berarti nggak perlu sosialisasi. Jangan seperti itu. Pendekatannya justru dua-duanya. Jadi komplement. Nah kalau misalnya hanya sekedar pasang baliho, jadi out of the blue tiba-tiba politisi rame pasang tampang di mana-mana tanpa melakukan kegiatan yang dipahami oleh publik, bagian dari kepedulian mereka dalam mengatasi pandemi, itu justru malah menjadi semacam lonceng kematian buat politisi. Baik, itu berarti sejalan yang disampaikan oleh Mas Arya Bima dari PDIP mengatakan bahwa PDIP selain memasang baliho, pemirsa juga tadi katanya memberikan paket sembako. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, kita ingin juga dengar suara dari politisi Golkar, pemirsa, mengenai pemasangan baliho ini seperti apa. Usai jeda berikut kami akan bergabung bersama dengan Bang Maman Abdurrahman yang saat ini sudah hadir ke studio kami. Tetaplah bersama kami.